Oke, eh, sebelumnya saya akan membahas tentang ini ya, apa namanya, eh, data yang pernah saya contohkan dulu. Jadi eh, sekarang tradisi dalam melakukan analisis butir itu berubah. Kalau dulu itu langsung dilakukan analisis, kalau sekarang jadi dulu itu analisis menyeleksi butir ya, kemudian melakukan validasi berdasarkan analisis faktor. Jadi eh, validitas konstrak, validitas struktural atau validitas faktorial dulu namanya. Nah, sekarang kita melakukan analisis faktor terlebih dahulu sebelum melakukan apa namanya eh, analisis butir. Dan implikasinya adalah analisis butir itu dilakukan berdasarkan eh, hasil analisis faktor, bukan berdasarkan daya diskriminasi. Nah, saya ingin mendemonstrasikan ini data tentang ini apa namanya body image. Ini ada 19 butir. Udah kelihatan ya slide-nya? Terlihat, Pak. Oke, Sudah, Pak. ini saya analyze, kemudian kalau di apa namanya di SPSS eh, pakai ini ya, pakai scale, reliability gitu ya. Atau saya analisis dengan ini aja lah, dengan apa? Dengan Jamovi. Jadi Jamovi, file, new, open. Ini body image. Jadi saya analyze seperti ini, pakai faktor, kemudian reliability analysis. Itu kan kita masukkan semua butir ya ke apa namanya sini. Kemudian kita cari yang item correlation-nya itu eh, item korelasinya tinggi ya. Item total correlation atau item rest correlation jika itu dikoreksi. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini eh, ada banyak butir-butir yang gugur karena korelasinya di bawah 0,3 misalkan yang menggunakan 0,3. Jadi saya copy di sini, mana tadi hasilnya? Ya, saya capture aja. Nah, ada beberapa butir yang banyak ya yang gugur. Satu, B2, B4, 3, B10, B13, B17 gitu. Jadi eh, yang gugur banyak. Nah, eh, ini yang biasa kita lakukan kan, sampai apa namanya, sampai butirnya bersih di atas 0,3. Nah, jika kita lihat apa namanya, jika kita lihat polanya, misalkan saya simpan dulu aja ini, saya buka dulu dengan SPSS biar kelihatan eh, apa namanya butirnya. Oke. Ketika saya lakukan katakanlah analisis faktor, itu saya masukkan, kemudian eh, saya rotasi pakai Varimax, kemudian oke. Nah, kita lihat di sini, oh ini ya harusnya. Oke. Nah, oh yang ini. Nah, eh, kira-kira apa kesimpulan teman-teman dari hasil ini? Coba saya convert ke Word biar lebih besar.
Apa kesimpulan teman-teman di sini? Ternyata apa namanya butir-butir yang gugur itu sebenarnya membentuk kerumunan tersendiri. Katakanlah tadi itu nomor berapa ini? Nomor 279 2 1 2 3 4 5 6 7 9. Kemudian 10 12 13. 10 12 13. Kemudian 17 ya, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, gimana kesimpulan teman-teman? Ini ada yang ini silakan open mic. Ayo, apa kesimpulannya? Izin, Pak. Ya, silakan. Jadi rata-rata di beberapa item itu dia berfokus pada tubuh atau badannya. Jadi masuk pada kelompok Jadi yang badan. gugur sebenarnya kan nggak salah kan ya, butirnya Pak. Iya. Tidak ada apa namanya dualisme pengukuran di situ, kalimatnya juga langsung straight. Nah, kenapa kok gugur? Karena mereka ternyata mengukur faktor yang lain. Kita lihat di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini ya, di sini juga. Jadi gugurnya itu bukan karena em, kontennya, namun lebih dikarenakan oleh apa namanya faktornya ya. Dia mengukur faktor yang berbeda dengan butir-butir yang lain gitu. Ternyata didapatkan 3 faktor. Meskipun tubuh juga ada 2 butir tubuh itu yang lebih terlihat kemana ini. Yang ini proporsional, yang ini tidak cacat. Jadi yang lain itu lebih ke arah apa namanya penampilan, yang ini lebih ke arah eh, kelengkapan gitu ya, proporsional dan lengkap dan tidak cacat gitu. Yang lain kan memuji eh, badan atau tubuhnya. Nah, jika saya analisis sendiri-sendiri itu apa namanya eh, butirnya gitu ya, saya analisis ulang ini faktor, kemudian saya masukkan nomor berapa ini. 2, kemudian 4, lalu 9, kemudian 12, 13, 17. Nah, kita lihat komputernya agak lama ini ya, belum menganalisis. Nah, muter-muter. Saya coba apa namanya pakai ya ini sudah keluar. Nah, kalau kita analisis apa namanya eh, masing-masing itu akan eh, semua butir kita terima. Mana ya hasilnya kan lama sekali ini ya. Nah, semua semua butir yang gugur di fase pertama itu sebenarnya jika dikumpulkan bersama teman-temannya itu eh, menghasilkan butir-butir yang bagus daya diskriminasinya. Demikian juga ketika kita melakukan apa eh, faktor analisis kelihatan bahwa butir-butir yang gugur itu mengukur faktor yang lain. Jadi
inilah fungsi melakukan analisis faktor sebelum melakukan apa namanya eh, seleksi butir. Seleksi butir itu adalah mereduksi jumlah butir. Jadi eh, untuk membuat suatu alat ukur itu tahap pertama itu adalah menentukan jumlah. Jumlah butir itu harus ditentukan. Katakanlah saya apa namanya tujuan pengukurannya itu untuk marketing. Jadi saya akan memberikan untuk survei pada konsumen. Nah, kalau konsumen kita kasih butir 40 butir itu akan ditolak oleh dia. Jadi apa namanya? Karena kan mereka mungkin posisinya kan tidak sedang santai ya. Jadi pas berbelanja misalkan. Jadi butir untuk keperluan tersebut lebih sedikit dibanding dengan butir ketika kita melakukan survei di kelas atau melalui online yang cenderung relatif santai. Demikian juga berdasarkan konstruknya gitu, ada konstruk-konstruk yang relatif sederhana, berisi 3 aspek atau 4 aspek gitu. Itu jumlah butirnya juga akan lebih sedikit. Katakanlah target kita adalah 1 aspek, kira-kira 3 gitu ya. Nah, sehingga 3 kali 5 setidaknya itu 15. Nah, jadi kita punya rancangan. Nah, saya menganggap teman-teman kemarin sudah punya rancangan ya. Kayak saya lihat aspeknya itu sudah dilebihkan butirnya gitu. Sehingga nanti ada proses untuk memilih, merakit menjadi versi jadi. Kalau dulu itu kita membuat 40 butir bagus semua ya udah dipakai bagus semua, tidak ada proses perakitan gitu. Nah, eh, pandangan tersebut kurang kurang tepat ya karena apa namanya eh, biasanya di uji coba itu dilipat gandakan agar kita bisa memiliki istilahnya item pool atau item bank untuk melakukan perakitan versi jadi. Nah, di situ nanti kita merakit, oh ini apa namanya eh, kok porsinya nggak seimbang, saya kurangi agar jumlah aspek di setiap ini seimbang. Kan ada beberapa teman-teman yang sudah mempresentasikan, sudah dikasih ini ya persentasenya. Berarti setidaknya nanti versi jadi persentasenya itu yang harus terpenuhi. Misalkan tidak semua butir gitu ya di lolos, namun setidaknya proporsi dari setiap aspek itu terpenuhi. Baik, ada pertanyaan teman-teman dari penjelasan ini. Nah, dari sini nanti ketika teman-teman melakukan analisis dimulai dulu dari analisis faktor. Ini tadi yang saya lakukan adalah analisis faktor eksploratory. Nah, kalau kita sudah punya apa namanya punya teori gitu kita melakukan analisis konfirmatori. Makanya kemarin itu saya selalu menanyakan ini strukturnya unidimensi ataukah eh, multidimensi karena nanti mempengaruhi cara butir-butir itu eh, diseleksi menjadi versi yang lebih pendek atau versi jadinya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ya. Apa namanya? eh, Open mic itu langsung ditanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke variabel laten. Jadi variabel laten itu berbeda dengan variabel empirik ya. Jadi ini saya ngambil apa namanya eh, satu bacaan gitu. Bahaya mengonsumsi hamburger. Itu yang saya copy di sini. Ini misalkan ini. Ini pertanyaannya katakanlah belum ada ininya ya. Belum ada ini. Belum ada temanya. Jadi kita diminta berdasarkan bacaan di atas apa namanya eh, tema dari tulisan ini. Nah, akhirnya kan kita mengambil hal-hal yang
yang penting dari sini untuk melakukan inferensi. Namanya adalah biasanya eh, di dalam bahasa Inggris itu inference, gitu ya. Jadi inferensi, saya ambil ini eh, misalkan ini makanan junk food, saya ikan, saya anggap itu hal yang penting. Sekaligus ini menjadi lemak misalkan dan sebagainya. Jadi ada informasi yang apa namanya eh nah, jadi ada informasi-informasi yang kemudian itu dengan adanya informasi ini itu kita bisa menyimpulkan tema ini. Nah, hal yang sama itu juga terjadi pada variabel apa namanya variabel laten. Jadi informasi-informasi yang tidak ini, hamburger merupakan salah satu makanan dari Jerman. Itu eh, ini bisa menjadi sebuah error gitu ya. Kalau ini kita tafsirkan dengan keseluruhannya itu bisa jadi inferensi kesimpulan kita itu akan salah. Nah, apa variabel laten itu? Jadi inti dari variabel laten itu adalah em, bentar, saya tulis saja nanti untuk slide-nya itu eh, saya kirim aja. Nah, variabel laten itu intinya adalah ada apa namanya suatu variabel yang ternyata belum saya buka. Jadi variabel laten itu adalah variabel yang eh, tidak secara langsung dapat diketahui em, kuantitasnya. Jadi misalnya inteligensi. Untuk mengetahui inteligensi kita tidak langsung dapat mengatakan, oh anak ini pinter, anak ini tidak, anak ini 100, anak ini 120 gitu. Jadi eh, tidak seperti itu. Tapi melalui sebuah inferensi. Inferensi itu dari mana? Dari indikator-indikator yang merepresentasikan dari inteligensi tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadinya eh, variabel laten itu tidak bisa ditunjukkan dengan hanya dari satu indikator. Jadi kalau di dalam pemodelan itu kotak itu adalah indikasi atau simbol untuk variabel laten yang eh, bulat bundar maksud saya itu variabel laten, yang kotak itu variabel empirik. Nah, makanya gambarnya itu dalam analisis faktor simbolnya itu seperti ini. Jadi variabel laten di apa namanya dimanifestasikan, dicirikan, ditunjukkan dengan seperangkat variabel empirik. Jadi ini tidak kelihatan. Jadi misalkan katakanlah kemarin ada konstruk kebersyukuran. Syukur tidak bisa dilihat secara langsung, tapi dari indikator-indikatornya. Nah, Pak, bagaimana dengan apa namanya? Bagaimana dengan ada juga orang yang melakukan analisis syukur, namun nggak pakai laten, nggak pakai CFA, nggak pakai EFA, gitu, nggak pakai faktor analisis. Berarti konstruk yang dihasilkan adalah kotak seperti ini. Ya, jadi misalkan di total dari 20 ditambah katakanlah aspek satu 10 ditambah 15 ditambah 11 atau item ditambah 4 tambah 5 gitu ya levelnya misalkan item. Nah, eh, dari sini eh,
apa bedanya ketika konstruk yang bersifat empirik dengan konstruk yang bersifat laten? Nah, yang bersifat empirik, yang bersifat laten itu, ini sudah katakanlah ini suatu apa namanya? Ini suatu karung beras, itu sudah dibuang kerikil-kerikilnya, yaitu di sini. Ini error, error pengukuran ada di sini posisinya sehingga ini beras yang sudah apa namanya eh, terbebas dari kerikil. Nah ini karungnya, karung satu, karung dua, karung tiga itu udah ada dikeluarkan di sini error. Nah tapi di sini di rasa syukur ketika kita melakukan penjumlahan atau dengan analisis empirik itu ininya masih ada apa namanya kerikilnya. Jadi ketika skor 30 sebenarnya itu eh, di dalamnya itu 25 yang menunjukkan syukur. Yang 5 itu eh, errornya. Nah, biasanya kan dalam analisis seperti ini itu ditunjukkan dengan reliabilitas, misalkan alfa atau omega gitu ya. Jadi alfa misalkan 0,8 berarti kerikilnya itu eh, sedikit katakanlah 20% misalkan. Nah, sedangkan dari sini dari pemodelan eh, dengan laten ini itu kita sudah mendapatkan apa namanya em, yang sudah terbebas dari error. Jadi seperti itu. Jadi laten itu eh, merupakan inferensi. Jadi ini keywordnya inferensi dari sejumlah informasi-informasi. Nah, sama halnya dengan melakukan inferensi tadi. Ini tadi kalimat pertama, ini kalimat ketiga, kalimat kelima. Jadi kita in- hasil inferensinya itu tergantung dari indikator atau informasi butir-butir yang dilibatkan. Kalau kita memaksakan menggunakan butir yang tadi yang tidak relevan, kalimat tadi itu hamburger berasal dari Jerman itu berarti bisa jadi informasi yang laten ini nanti tidak sepenuhnya bagus. Nah, itu ditunjukkan dengan model fit yang rendah. Jadi saya masih mengenalkan konsep-konsep dasarnya saja. Nanti ada istilah model fit. Jadi model fitnya itu turun. Jadi model fitnya itu apa namanya menunjukkan bahwa errornya itu masih banyak. Jadi ini ada informasi tidak relevan, namun kita pakai itu errornya itu banyak di sini sehingga jumlah informasi mengenai syukur sebenarnya sini tidak ada. Bisa dipahami eh, teman-teman? Nah, ketika kita melakukan analisis apa namanya analisis eh, CFA atau EFA itu gambarannya itu seperti ini. Jadi contohnya misalkan katakan ini misalkan ya ada variabel laten seperti ini. Jadi ada ini mungkin yang lebih lengkap. Jadi ada beberapa apa namanya ada beberapa eh, bagian di sini. Yang pertama ini adalah indikator-indikator. Jadi indikator ini bisa berupa butir, bisa berupa seperangkat butir, namanya adalah parcel, atau ada yang menamakan teslet, ada yang menamakan item bundling, gitu ya. Jadi eh, item informasi itu menunjukkan dua hal. Yang pertama menunjukkan error, yang kedua menunjukkan apa yang hendak diukur. Jadi seperti itu. Kenapa Pak kok panahnya itu enggak apa namanya eh, panahnya itu kok enggak dari X1 ke GF? Nah itu yang kemarin yang sempat saya eh, curigai di apa kemarin ya di resiliensi ya. Jadi kalau gambarnya itu seperti ini itu namanya adalah kita hal-hal yang mempengaruhi resiliensi. Tapi kalau gambarnya seperti
Ini ya, panahnya di sini. Nah, indikator-indikator atau butir yang kita buat itu adalah butir yang menunjukkan resilient. Nah, kalau yang kita bekerja di sini, kita membuat sebuah indeks. Tapi kalau di sini kita bisa membuat yang biasa kita pakai. Namanya skala, namanya inventory, dan sebagainya. Kalau indeks itu yang diukur adalah hal-hal yang mempengaruhi. Kalau di sini ada misalkan indeks stresor. Indeks stresor itu yang ditanyakan adalah hal-hal yang membuat orang stres. Jadi misalkan ada konflik, ada misalkan pemutusan hubungan kerja, ada dilema dan sebagainya. Jadi hal-hal yang mempengaruhi orang stres. Tapi di sini posisinya adalah stres yang ditunjukkan dengan reaksi psikologis dan reaksi secara fisiologis. Jadi berbeda. Atau misalnya em, apa kepuasan terhadap layanan, kepuasan. Nah, ini seringkali ya saya mengevaluasi itu banyak yang salah dalam mengukur kepuasan. Kepuasan layanan misalkan ya, service apa namanya? Satisfaction. Nah, yang di misalkan service di bank gitu ya. Nah, yang diukur itu misalkan layanan, terus kemudian apa namanya? eh, diskon atau bunga, kemudian dari gedung dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang mempengaruhi orang puas, bukan menunjukkan orang puas. Nah, kepuasan tersendiri ditunjukkan dengan hal-hal yang lain, misalkan loyalitas terhadap mereknya, terus atau mensosialisasikan, kamu beli ini loh bagus ini. Nah, itu artinya dia puas dengan itu. Atau dengan rasa bangga, dia menggunakan itu bangga. Jadi misalkan menggunakan apa namanya sepeda motor merek tertentu itu dia bangga motorku merek ini. Nah, itu berarti artinya dia puas dengan apa namanya eh, servis atau produk yang dipakai. Ada pertanyaan sampai sini? Saya malah ingin sebenarnya teman-teman eh, diskusi aja di sini ya. Jadi eh, apa lebih banyak ini kan sebenarnya materi dasar ya. Nah, sekarang kenapa kok eh, gambarnya seperti ini? Ini adalah skor butir, katakanlah butir satu. Kenapa kok ada errornya seperti ini? Error, sedangkan yang ini adalah yang diukur, katakanlah itu yang diukur, katakanlah resiliensi. Ini adalah berawal dari teori tes klasik ya, di mana di dalam X terkandung true score plus error. Jadi jika diwujudkan dalam gambar seperti ini adalah skor tampak, di dalamnya terkandung error dan terkandung true score. Dalam hal ini yang kita ukur adalah resiliensi. Sehingga ketika banyak, ini E1, E2, E3 gitu ya, ada beberapa butir yang mengukur itu, jadi X1, X2, butir 3, ini kan jadinya kan seperti ini. Resiliensi, resiliensi, resiliensi. Nah, ini di apa namanya? Digabung karena semuanya mengukur hal yang sama resiliensi, makanya namanya eh, R, kemudian di dalamnya ada 3 butir. Nah, jadilah gambar seperti ini. Oke, saya mau mencoba absen apa namanya eh, teman-teman. Halo? Iya, Pak. Oke. Sekarang siapa mau mencoba misalkan katakanlah depression.
Misalkan eh, yang ini misalkan. Oke, GAD ini apa ya GAD ini? General Anxiety Disorder. Oke, ada siapa mau menjelaskan ini? Mungkin Mas Kolis bisa dibantu nunjuk aja Mas Kolis. Mungkin ketua kelas, Pak. Ya, silakan jelaskan gambar ini. Ya Pak, kalau buat di sini ngejelasin bahwa untuk menjelaskan GAD terdiri dari 7 item dengan aku lupa nama skornya apa kayak Ya, eh, Bu. jadi yang 0,8 0,63 itu nunjukin berapa besar si Mm-mm. komponennya Ya, per something terhadap itemnya. Terus dari item tersebut terdiri dari yang tadi yang error 1, 2, 3 dengan scoringnya juga berapa besar. Tapi secara spesifiknya, kayaknya itu aja sih Pak. Yang ini kan unidimensional kan, jadi langsung ke dari eh, apa yang diukurnya terdiri dari berapa itemnya dan dari item itu juga terdiri errornya masing-masing berapa. bagus sekali. Terima kasih, Ketua kelas. Nah, eh, ini kan gambarnya yang tadi. Jadi panah yang dari true ini menunjukkan bobot faktor atau faktor loading yang menunjukkan seberapa besar item ini berisi informasi tentang ini. Kemudian yang dari sini adalah errornya gitu. Jadi terlihat bahwa faktor loadingnya semuanya bagus ya. Nah, yang jelek itu ada yang bilang di atas, di bawah 0,3, ada yang bilang di bawah 0,4. Teman-teman tinggal mencari aja dasarnya. Tapi setidaknya itu yang paling minim itu adalah 0,3. 0,4 juga bagus jika kita apa namanya punya bank soal yang masih banyak untuk menyeleksinya. Jadi di dalam item itu ada yang benar-benar sama yang kita ukur, ada juga yang dari apa namanya eh, informasi yang lain yang menyesatkan. Di sini namanya error. Eh, ini apa namanya? Coba saya 0,68 sama 0,46 ya. 0,48 satunya lagi itu berapa tadi? 0,46. 0,46. Jadi ini kalau dikuadratkan 23. Jadi informasinya berbeda ini. Jadi ini adalah faktor loading. Jika dikuadratkan, itu akan menghasilkan informasi tentang berapa persen yang ada di sini. Jadi kalau misalkan 0,5 faktor loadingnya, gitu ya, faktor loadingnya sebesar apa namanya 5%, 0,5, berarti sebenarnya persentase persentase eh, true score yang kita ukur di dalam apa namanya di dalam kotak ini, di dalam skor empirik ini adalah 25%. Nah, beberapa orang apa namanya masih membolehkan literatur ya 0,5 boleh, 0,4 boleh, 0,3 ada juga yang boleh. Jadi sebenarnya 9% itu masih bisa apa namanya eh, diterima sebagai butir yang bagus. Padahal cuma 9%. Kenapa, teman-teman? Kenapa 9% itu kok masih dikatakan bagus? Ada yang bisa menjawab?
Ya karena itu kita mengukur variabel laten gitu ya. Variabel laten itu adalah variabel yang eh, tidak hanya satu indikator, tapi ada beberapa indikator. Nah, makanya 9% ditambah katakanlah 5 atau 7 itu kan sudah banyak ya. Gitu. Ya, apalagi kemudian dengan butir yang lain. 20 butir itu kan berarti sudah banyak banget itu. Ya itu, jadi kenapa 0,3 kecil ya sebenarnya 9%, tapi kenapa kok diterima? Ya karena apa namanya, eh, itu tadi, butirnya tidak hanya satu. Nah, sedikit catatan ya teman-teman. Eh, di dalam pemodelan itu eh, redundancy item itu tidak cukup bagus. Tapi di dalam korelasi item total itu redundancy atau item yang overlap itu eh, sangat bagus. Jadi kalau saya misalkan ya saya eh, membuat apa namanya membuat skala itu katakanlah isinya 5 gitu ya, 5 butir misalkan. Eh, misalkan 5 ya, 6 bisa apa-apa. Misalkan nah, ini kalau butir seperti ini gitu ya. eh, secara eh, ini agak ada yang redundant jadi 1, 2, 3, 4, 5, nah 5. Ini misalkan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nah, butir C dan D ini adalah butir yang apa namanya yang bagus, mendukung reliabilitas yang tinggi. Jadi misalkan saya analisis reliabilitasnya ini ya, butir berapa tadi? Butir D dan butir C dan butir E gitu ya, bagus. Nah, tapi di dalam analisis faktor itu redundancy itu justru anu ya, apa namanya? eh justru merugikan. Ini kalau teman-teman nanti ingin melihat mengetahui belajar tentang itu tuh saya dulu pernah membuat eh, videonya reliabilitas dan faktor kalau nggak salah. Saya lupa sih di mana ya, analisis faktor ya, unit dimensi. Nah ini jadi Mulai pilih sunscreen SPF 50. alamatkannya. Maksimal. Nah, pokoknya ini. Jadi judulnya adalah ketika reliabilitas itu eh, bertolak belakang dengan unidimensi. Mana slide-nya? Nggak ada ya slide-nya. Nah, ini. Nah, reliabilitas itu adalah konsistensi internal, tapi unidimensi itu adalah seberapa porsi di dalam eh, apa namanya eh, porsi dari true score di dalam butir. Jadi kalau reliabilitas itu em, apa namanya hanya sekedar konsistensi aja. Ini saya malah gagal membuat reliabilitas yang tinggi. Udah saya apa namanya eh, tiga tiga butir aja gitu ya. Yang redundant itu akan menghasilkan reliabilitas yang tinggi.
Nah, seperti ini. Jadi apa namanya? Bagus sekali. Hmm. Coba saya tambahkan lagi dengan ini F ya. F. Tapi ketika dilakukan apa namanya? Katakanlah analisis faktor CFA gitu ya. Saya masukkan semuanya dalam satu faktor. Nah, tercipta pesan seperti ini. Model did not converge. Salah satunya kenapa? Karena korelasi antara C dan F ini terlalu tinggi gitu ya. Saya agak turunkan dikit, tetap not converge. Saya hanya item C dan F ini redundannya tinggi banget. Jadi apa namanya? Justru bermasalah ketika ada butir-butir yang apa? Yang redundant gitu. Nah, silakan dilihat aja di YouTube-nya itu. Jadi intinya itu eh, redundancy itu apa justru membahayakan. Makanya nanti dalam merakit itu butir-butir yang redundant itu kan sudah terwakili ya oleh satu butir ini, ya udah secara konten yang ini kita buang agar model bisa diestimasi. Kalau dalam regresi ini fenomena ini namanya multi collinearity. Karena antara prediktor dengan prediktor yang lain itu overlap. Nah, di dalam pemodelan, kadang-kadang item redundant itu masih bisa dianalisis, tapi modelnya nggak fit. Itu kedua butir itu di apa namanya di eh, ini ya awalnya ini GAD nggak fit, tapi ketika diberikan ini korelasi antar error itu jadi fit. Jadi peneliti menambahkan ini E3 dan E4 itu ini. Apa artinya ini? Ini berarti secara teoritis ya teman-teman. Jadi kalau sudah belajar psikometri itu error itu bersifat acak dan sesuatu yang bersifat acak itu tidak berkorelasi dengan apapun. Jadi misalkan kematian itu adalah acak, tidak ada kaitannya dengan tingkat ekonomi, tidak ada kaitannya dengan kecerdasan, acak gitu ya. Nah kalau kematian berkorelasi dengan apa namanya tingkat ekonomi misalkan ini, berarti keduanya nggak ajak dong. Gitu ya. Jadi suatu kelemahan dalam pengukuran. Gitu. Akhirnya apa namanya ini diberikan ini supaya modelnya jadi fit. Kenapa ini bisa terjadi? Karena item 3 dan item 4 itu overlapnya terlalu tinggi. Mereka sama, mereka mengukur GAD bagus. Tapi mereka juga mengukur hal yang lain gitu. Jadi eh, yang E-nya itu adalah sisa dari GAD, itu di sini ada error, ini juga sisa dari GAD, di sini ada error. Nah, error E3, E4 itu ada korelasinya. Hal ini bisa terjadi karena 3 dan 4 terlalu redundant. Terlalu redundant lagi malah tidak bisa dianalisis gitu. Nah, seperti output tadi di dalam apa namanya ini apa Jamo. Ini ada pertanyaan teman-teman? Saya Pak, Ya, silakan. Tapi yang di contoh GAD tadi, kenapa angkanya nggak match 100 gitu Pak? Maksudnya ketika item item itu terus score dan error, tapi terus score dan errornya ketika dijumlah tuh nggak sesuai gitu Pak. ya, nah itu kemungkinan kan harusnya ini yang eh, yang di persentase itu yang terstandar. Nah, saya nggak tahu ini koefisien terstandar ataukah tidak ya gitu. Jadi kalau ini koefisien yang faktor loading terstandar, ininya juga itu adalah varian itu eh, match gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat aja di Jamovi. Jadi misalkan katakanlah data apa ya? eh, Misalkan tadi body image tadi ya, misalkan item tadi yang gugur itu yang tidak satu faktor dan item dua yang satu faktor 1356 ya.
1, 3, 5, 6. Oke, kemudian estimate-nya yang terstandar. Nah, ini estimate-nya yang terstandar. Eh, Varian errornya mana ya? Errornya ternyata nggak dikeluarkan di sini errornya. Nggak dikeluarkan. Jadi ada apa namanya? Ada informasi tentang eh, variance error. Di sini tidak dikeluarkan ya. Iya, Jamovi tidak mengeluarkan ternyata. Nggak ada. Residual intercept, residual covariant, faktor nggak ada. Ya, jadi saya nggak tahu errornya dia itu melaporkan dari apa namanya informasi yang terstandar atau kadang. Nanti akan kita belajar bahwa faktor loading itu ada dua, ada yang estimate tidak terstandar, ada yang estimate yang sudah terstandar. Sama dengan regresi, kalau sudah terstandar itu bergerak dari -1 sampai 1. Jadi misalkan yang sering kali dikeluarkan itu CFA M plus gitu ya, M plus result. Ini misalkan, ini dari M plus ya, mana? Nah ini dari M plus. Nah ini eh, 75785 ya, 0,785. Oke, berarti 62%. Berarti sisanya harus 38. Nah, ini pas. Jadi ini variance error 913. 0,913. 83 berarti sisanya 17-an. Nah, 17. Itu apa sudah menjawab? Sudah, Mas. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Polis mungkin mewakili teman-teman yang mungkin kan kamu kan sering berinteraksi dengan teman-teman, kebingungan teman-teman biasanya di mana gitu. Oh, Kamila silakan. Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya tuh saya agak bingung ya Pak ya. Yang awal, yang Bapak kasih data itu loh. Terus ada 3 tabel yang dipakai untuk menentukan apakah item ini eh, apa sih bahasa Indonesia? Apakah item ini eh, diterima atau ditolak? Nah, itu 3 tabel itu dipakai semua atau gimana, Pak? Mana? Yang mana? Terus Tabel tiga yang tabel yang awal, ini. yang paling awal itu loh, Pak, yang ada signifikansinya, kalau nggak salah. Yang ini. Si. Ini ada signifikansinya. Yang paling awal, Pak, bukan yang itu, yang ada butir-butir, terus habis itu ada signifikansinya yang kalau nggak salah yang tadi itu loh Pak yang dijawab sama Winda kalau misalnya butir itu gugur karena butir itu lebih menunjukkan ke badan sedangkan yang lain bukan. Ya, yang ini, yang faktor ini ya, ini. Nah, ini akan ada komponen 1, 2, 3 itu Pak. Nah, ini kenapa kok ketiganya dipakai yang paling signifikan atau yang paling sering dipakai itu yang 1, 2, 3 atau semuanya berkelindan, Pak? Itu sih yang sebenarnya saya bingung tadi. Ini itu skala ini Heeh. ternyata multidimensi. Apa buktinya? Karena apa namanya eh, hasil analisis faktor menghasilkan apa namanya eh, 3 komponen, 3 faktor. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan ini ya. Ya. Jadi wajah yang menarik itu
sekitar ini ya saya copy. Jadi wajah yang menarik itu eh, ini kita persentasekan Mm-mm. 72% itu dia mengukur sesuatu yang sama dengan meski tanpa make up, Iya. itu ya Heeh. 70%. Tapi dia juga sebenarnya mengukur yang apa namanya yang lain gitu ya. Oh. Jadi dia juga mengukur ini, mengukur Hmm. tubuh atletis, mengukur juga ini kan buktinya ada angkanya. Jadi Oke. artinya di sini, artinya di sini eh, kalau ini, jadi artinya orang-orang yang memiliki tubuh atletis itu sebagian kecil itu menjawab ya, Oh, oke. wajah yang menarik. Heeh. Berapa 0,05% tadi ya. Iya, Pak. Tapi di sini saya memiliki wajah menarik itu akan juga disetujui oleh orang-orang yang meski tanpa make up wajah saya tetap menarik. Menarik. Jadi Oh. makanya ini sama ini itu apa namanya eh, masuk ke dalam faktor yang sama. Nah, saya warnai. Oke. Jadi dalam analisis CFA itu memungkinkan ya eh, satu butir itu loadingnya kemana itu dikeluarkan juga oleh analisis. Tapi yang mana yang paling besar itu yang kita pilih. Kita jadi Oh, proses melakukan seleksi. oke, oke. Nah, tapi kalau CFA itu ini dan ini kan nggak ada kan ya Mm-mm. di dalam apa namanya di dalam panahnya nggak ada sehingga Mm-mm. akhirnya nol. Oh, heeh. Nah, tapi kadang-kadang itu apa namanya eh, model itu protes nggak fit gitu. Akhirnya kenapa nggak fit? Itu nanti di Jamovi itu ada namanya ini, modification indices. Itu dia akan merekomendasikan itu seharusnya masuk ke sini daripada ke situ. Mm-mm. Nah, Oke, ada, oke. ada rekomendasi. Seharusnya ini apa namanya masuk ke dimensi ini. Jangan itu nanti secara teknisnya. Kita hari ini belajar teorinya dulu. Oh iya, oke, Pak. Eh, jadi munculnya tiga komponen nilai itu hanya berlaku pada skala yang multidimensional ya, Pak ya? Betul. Ini kan muncul tiga berarti kesimpulannya multidimensi. Ah, I Ini see. kita juga nggak tahu. Kita anggap itu orang-orang yang tuh buatnya atletis itu wajahnya menarik gitu ya. Mereka jawab iya di sini, otomatis iya di sini. Jadi Mm-mm. anggapan multidimensi. Ternyata multidimensi. Orang yang wajahnya menarik, tubuhnya itu belum tentu atletis. Oh, I see. Makanya nanti Oke. teman-teman melakukan apa namanya, melakukan eksploratory boleh, langsung dikonfirmatori kalau sudah punya kan sudah punya tabel-tabelnya ya teman-teman. Ini masuk ke aspek ini masuk ke aspek ini itu eh, bisa langsung dilakukan dengan eh, analisis konfirmatori. Oke, oke. Oke. Tapi tahu bedanya konfirmatori dengan eksploratori ya? Jadi kalau eksploratori itu pertanyaannya adalah eh, berapa faktor yang muncul dari data atau tes yang saya analisis. Ternyata lebih dari satu, berarti kesimpulannya multidimensi. Strukturnya seperti apa? Nah, hasil analisis akan mengeluarkan strukturnya. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, itu eksploratory. Kita nggak punya hipotesis, kita nggak punya apa namanya landasan untuk melakukan eh, pemfaktoran. Ya, kita nggak punya struktur. Tapi kalau kita sudah punya struktur, itu kita menggunakan CFA, mengkonfirmasi. Jadi kalau Anda jual laptop gitu ya, kalau eksplorasi itu kita serahkan kepada data.
Pak, laptop saya kalau saya jual ini harganya berapa? Nah, tapi kalau teman-teman punya asumsi terhadap laptop, ini laptop saya masih bagus, masih gini, masih berfungsi, baterainya masih tahan lama. Pak, kalau ini 10 juta gimana? Cocok nggak? Nah, kalau data mengatakan cocok, ya berarti itu sesuai dengan data. Tapi kalau data nggak merasakan, oh nggak cocok, nah, itu berarti kita harus melakukan respesifikasi model. Misalkan butir-butir yang loadingnya kecil dikeluarkan, butir-butir yang redundant, overlap dikeluarkan, butir-butir yang salah masuk ke tempatnya itu juga dikeluarkan. Ini harusnya masuk ke sini, tapi kok masuk ke sini gitu ya. Itu akan dikeluarkan juga supaya modelnya. Ini ada pertanyaan dari Kairani, Oke, Pak, izin bertanya untuk model yang tadi warnanya pelan, apa skala suara saya kedengeran nggak? pelan, Kedengeran. harapan. Pelan, pelan banget ya, Pak. Maaf. Ya, udah. Gimana, gimana? Saya ingin bertanya, Pak, untuk yang apa skala G GAD tadi ya, Pak, itu kan di bagian kanan itu yang error Ya, bagian berapa itu ya? E 4 atau 5 itu kan ada tanda panah, Pak. ya. Nah, itu maksudnya apa ya, Pak? Maksudnya saya dengarnya tadi kata Bapak karena error itu bisa berkaitan atau bagaimana? Mohon dikoreksi ya, Pak. Ya, ini saya copy aja gitu ya. Copy ini. Oke. Ini sebenarnya saya juga pernah bikin video itu ya, namanya korelasi error. Nah, ini korelasi error. Nah, korelasi error dan selanjutnya namanya korelasi antar error. Apakah ini kelemahan? Iya. Terus ini terus mengapa bisa terjadi? Jadi ini misalkan saya punya butir ya, apa namanya? Ini ngukur tentang apa ini? Kemampuan apa? Kemampuan spasial, Penalaran visual ya, penalaran, ya betul. penalaran visual. Tapi ketika saya analisis itu nggak fit. Ternyata si data merekomendasikan agar dikasih korelasi antara 3 dan 4. Jadi 3 dan 4 mengukur penalaran serial figural, namun sebenarnya 3 dan 4 itu memiliki kesamaan di luar penalaran serial. Nah, kalau dilihat dari butirnya, apa coba? Apa kesamaan 3 dan 4 selain mengukur penalaran? Dia mengukur apa? Jadi butir ini tuh berdiri di dua lokasi gitu ya. Ngukur ini iya, ngukur itu ya. Jadi A3 memang bagus mengukur penalaran A4, tapi mereka punya kebersamaan yang lain. Ini pengalaman saya dalam pernah saya melakukan analisis butir di suatu lembaga itu diminta gitu. Ternyata banyak korelasi antar error. Gitu. Ini saya ambil contohnya. Kenapa kok 3 dan 4 itu memiliki korelasi antar error? Karena mereka mengukur penalaran kuantitatif juga. Taunya dari mana? Ini kan deretan angka. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi mereka tidak hanya mengukur penalaran serial, tapi ternyata mengukur penalaran kuantitatif juga. Ini jelas nggak mengukur, ini nggak jelas nggak mengukur. Keempat-empatnya mengukur penalaran serial, namun 3 dan 4 itu punya overlapping gitu ya. Eh, apa namanya? Dalam hal yang lain juga, yaitu penalaran apa namanya? Penalaran kuantitatif. Jadi ada satu keterkaitan A3 dan A4 itu yang di luar dari yang utama yang diukur. Bisa bisa menjawab? Baik, Pak.
Ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi contohnya adalah misalkan apa mengukur tentang eh, apa ya tentang katakanlah tentang syukur gitu ya. Saya apa namanya kemarin syukur itu misalkan apa itemnya tentang tentang penghargaan terhadap apa yang dimiliki. Jadi misalnya saya akan saya memanfaatkan fasilitas yang saya dapatkan dengan baik, memanfaatkan fasilitas. Kemudian nomor dua, misalkan saya apa namanya senang sudah memiliki apa namanya benda-benda yang lengkap. Terus yang ketiga, saya meman saya memanfaatkan benda-benda yang saya miliki secara maksimal. Terus yang keempat adalah saya eh, bahagia dengan apa yang saya miliki. Nah, itu keempatnya tentang syukur. Tapi bisa jadi item satu sama item tiga itu ada korelasi antar error. Karena ada sama-sama kata memanfaatkan fasilitas gitu ya. Jadi keempatnya memang benar apa namanya me- mengukur itu, namun memanfaatkan fasilitas itu sudah ada dua butir. Makanya kemarin Pak ini sudah ada kata ini nggak apa-apa gitu pakai aja gitu ya. Nanti kan kita bisa redundancy nggak masalah gitu. Kan kita nanti bisa pilih salah satunya. Irsat? Mhm. Siapa saya izin bertanya, Pak. Tadi saya masih bingung membedakan jalur uji yang ditempuh untuk sistem yang unidimensional dan multidimensional, Pak. Ketika memang misalnya jalur ujinya sama, terus tadi kan udah ada beberapa penyampaian sama Bapak cara baca hasil ujinya itu kan udah dijelasin tadi. Saya nangkapnya juga di sana, makanya saya nanya Pak, bedanya itu di mana ya cara ujinya gitu ketika termnya uni atau multidimensional. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Saya jawab, saya jawab minggu depan aja ya. Teknis banget, jadi apa namanya? Ya udah kita coba aja di sini. Jadi saya punya apa namanya tadi ini ya, katakanlah item saya melakukan faktor analisis item berapa misalkan saat yang wajah 1, 3, 5, 6 faktor satu misalkan wajah faktor 1, 3, 5, 6 6 ya. Oke. Terus faktor 2 kan itu eh, 2, 4, 7 sama berapa itu? 9. Nah, kita kan punya struktur ini. Nah, nanti pertanyaan kita itu akan dijawab dengan model fit ini. Jadi model fitnya itu adalah apa namanya? Sejauh mana model ini sesuai dengan data. Ini teknis akan kita bahas minggu depan. Nah, ternyata di sini itu eh, saya estimate-nya saya standardize, jadi terlihat di sini eh, bagus-bagus ya. Tapi kenapa kok nggak fit? Itu mari kita cek dengan ini modification indices. Nah, ternyata itu ada item yang redundant itu. 7 dengan 2 tinggi banget. Ada yang bilang di atas 10, ada yang di atas 20, tapi ini bahkan tinggi sekali itu 9 sama 4 itu redundant. Sehingga apa namanya eh, saya bisa menghilangkan salah satu karena redundant atau saya berikan
korelasi antar error tadi. Jadi misalkan ini membahayakan, ini 9 itu redundant dengan B4. Gitu ya. Misalkan saya buang 9. Padahal 9 itu kontribusinya besar ya, 0,3 ya. Tapi karena dia sudah overlap dengan B4, saya keluarkan. Modelnya akan meningkat. Tadi kan 0, berapa tadi itu ya? 0,2 apa ya? Sekarang meningkat. Oh, ini kok cuma 3 ya, saya tambahkan lagi yang butir 17 saya tambahkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang B4 masih B4 sama dengan B17. Sudah misalkan saya kasihkan B4 sama 17, saya kasihkan residual error karena dia apa namanya overlap. Jadi kalau di dalam gambarnya nantinya modelnya jadi sangat fit ya, ini ya, bagus ya, di atas 0,9. Tadi kan jelek 0,8. Jadi ada kebersamaan lain di luar badan antara B4 dan B17. Nah, seperti itu. Apakah ini diperbolehkan? Boleh, namun jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, misalkan 3 atau 4 itu apa namanya menunjukkan model kita lemah. Ada butir-butir yang sebenarnya itu nggak konsisten dengan baik mengukur, namun kita libatkan di dalam tes kita. Apakah menjawab? Ini untuk teknisnya minggu depan. Kita masih konsep dulu. Baik, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Setidaknya sudah ada bayangan sedikit lah. Ya, Nah, Pak. Makasih. multidimensi gambarannya seperti ini. Ini kan uni ya, dari CFA multidimensi. Coba ada yang mau menjawab, membantu saya menafsirkan ini. Oh, ini ya. Oh, ini multidimensi. Jadi ini adalah G-factor inteligensi dipengaruhi oleh fluid, crystallize, sama working memory. Jadi butir eh, GF, fluid inteligensi, direpresentasikan oleh 3 butir, GC 3 butir, working memory 3 butir. Nah, sementara ketiganya itu merepresentasikan sesuatu yang lebih tinggi, namanya inteligensi atau G factor. Ini model namanya model second order. Ini order yang pertama, urutan yang pertama, ini urutan yang kedua. Ini second order CFA. Nah, ada juga gitu ya, ketika sebuah apa namanya sebuah variabel itu tidak bisa dibuat jenjangnya lebih tinggi. Itu contohnya eh, seperti ini. Eh, ini contohnya. Nah, kenapa tidak ada ininya? Kenapa tidak ada ini aja lah. Ini awalnya dia seperti ini, bla bla bla, tapi kemudian direduksi jadi model yang sederhana seperti ini. Nah, kenapa kok tidak ada apa namanya? Tidak ada yang tinggi? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Ini sama seperti halnya dengan Big Five. Kalau dijumlahkan ya, dikompositkan itu tidak bermakna. Big Five itu harus sendiri-sendiri. Ini ekstraversi, ini apa namanya? eh, openness, ini neuroticism, ini em, apa agreeableness gitu. Ini unidimensi, namun dikaitkan dengan konstruk-konstruk yang lain. Nah, saya kira teman-teman membuat alat ukurnya itu kan pasti menghasilkan satu informasi ya. Buktinya kemarin teman-teman judulnya adalah kebersyukuran, kemudian apalagi kemarin itu resiliensi juga satu gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mengembangkan satu alat ukur, misalkan namanya DISC. D-nya apa, I-nya apa, ya sendiri-sendiri berarti ada 4 informasi. Kemarin itu ada yang bikin yang pakai nama akronimnya. Apa kemarin akronimnya itu V apa?
Pijat, Pak, pijat scale. Iya, Vija tuh V-nya jelas ini Fiona gitu ya. Kalau Vija skill itu tadi kalau V-nya ini, I-nya ngukur ini itu gambarnya seperti ini. Tapi kemarin kan Vija skill itu kan apa namanya eh, menghasilkan satu informasi tunggal. Jadi ada dua jenjang. Iya Sip. Pak, siap. Yang lain teman-teman ada pertanyaan? Ini dari Mbak Cairani Wulandari, Pak. Oh iya, saya ini nanya lagi. Enggak, Pak. Tadi saya lupa mengirimkan makannya, Pak. Mohon maaf. Oh, salah. Ini Kamila. Oke. Pak, saya hendak bertanya lagi ya, Pak ya. Eh, Sebenarnya kalau misalnya eh, error sampel apa kan ini kan ada dua nilai nih Pak. Nilai eh yang yang hasilnya sama yang errornya itu. Emang kalau nilai errornya dihapuskan itu ada pengaruh atau gimana Pak? Atau kenapa kok harus muncul nilai errornya itu dulu? Itu sih Pak pertanyaan saya. Yang mana? Ya. Yang tadi Pak, yang general anxiety disorder gitu loh, kan ada nilai error ya. Iya. Oh, itu mana ya? Nggak harus itu ya. Yang utama kan error itu nggak dipakai sebagai parameter untuk seleksi butir. Yang kita Oh, pakai faktor loadingnya. hmm. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak muncul errornya tuh nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting faktor loadingnya muncul. Iya. Ini karena apa namanya yang menjadi kriteria untuk ini. Sebenarnya errornya keluar, namun muncul kan bisa diperintahkan untuk muncul. Ini pakai Amos ini, jadi bisa dikeluarkan untuk muncul. Oke oke. Terima kasih banyak Pak. Sebenarnya kalau apa namanya aturannya tahu porsi faktor loading ya akan tahu porsi errornya kan sebenarnya kebalikan aja yang jika di total adalah 100%. Ya Nur, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana jika saat melakukan analisis faktor, kita anggapnya awalnya ini bentuknya unidimensi Pak. Ya. Terus saat kita mengujinya ternyata faktor loadingnya itu banyak yang tidak bagus dan kita memutuskan untuk mengujinya secara multidimensi dan dihasilkan faktor loading yang lebih bagus. Apakah bisa seperti itu Pak atau nggak bisa Pak? Eh, Pertama gitu ya, kalau teman-teman sangat setia dengan apa, sangat setia dengan teorinya, udah selesai. Jadi ketika teorinya mengatakan multidimensi, hasil kita unidimensi udah selesai gitu. Jadi apa namanya eh, tes kita nggak valid. Tapi kan kita kan anu ya tidak hanya sekedar apa positivistik gitu. Kita kan ada unsur konstruktivismenya gitu ya. Ada peranan budaya, ada ini gitu ya. Sehingga itu eh, dan teorinya pun kita tidak benar-benar letterlek itu gitu. Kayak kebersyukuran itu. Saya melihat kemarin itu dikatakan ini teorinya ini, tapi ternyata itu masih ada modifikasi berdasarkan budaya gitu ya. Buktinya dimasukkan religiusitas gitu, spiritualitas. Jadi sebenarnya eh, teori yang dipakai itu hanya sebagai acuan pengembangan yang dikombinasikan dengan perspektif kita, sehingga ya nggak masalah hasilnya berbeda. Malah temuan kita itu menjadi temuan kita. Gitu. Tapi kalau teman-teman membuat membuat alat ukur gitu ya, katakanlah Big Five Personality versi Fijar gitu. Sekarang Fijar Company membuat Big Five Personality, tapi dihasilkan 8 faktor. Nah itu, wah ini kok Big Five kok 8? Namanya aja Five, ini kok 8? Udah gagal. Gitu. Seperti itu. Jadi sejauh mana kita secara kaku dalam
menempatkan teori itu. Dan bahkan gitu ya, apa namanya, indikator-indikator itu pasti nanti teman-teman ada yang lintas gitu. Harusnya mengukur ini, ternyata kok mengukur dimensi yang lain. Gitu. Saya melihatnya kemarin apa namanya, ada potensi seperti itu di dalam skala yang teman-teman buat gitu. Apa kamu jawab, Nur? Iya baik Pak, jadi saya ketangkap pertama kita lihat dulu teorinya, setelah itu kita sesuaikan juga dengan konteksnya karena kita bentuknya itu dikonstruk dan disesuaikan juga dengan beberapa hal, jadi bisa saja itu terjadi ya Pak. Iya. Oke, Seperti terima kan kasih Pak. teman-teman kan membuat sendiri ya, bukan melakukan adaptasi ya. Kalau adaptasi itu lebih kaku lagi. Gitu. Jadi kalau di sana 4, di sini harus 4. Karena apa? Karena saya mengadaptasi. Tapi kalau saya constructing, saya membuat sendiri, itu kan kita bebas. Gitu. Ada nggak yang mengadaptasi teman-teman di sini? Sepertinya enggak ya, teman-teman menulis itemnya sendiri ya. Ada nggak Mas Kolis yang melakukan adaptasi? Enggak, Tidak ada Pak, yang ada modifikasi saja Pak. lebih bebas lah gitu ya. Jadi ya intinya itu teman-teman nanti tahap pertama itu mendapatkan model yang fit karena ada tahap-tahap lain yang menanti. Misalkan untuk yang melakukan uji invariance itu tahap pertama CFA-nya harus fit dulu baru dilakukan uji invariansi. Oke, jadi intinya adalah sekarang ini kita melakukan analisis butir itu adalah melakukan pemodelan. Jadi kembali lagi ke contoh yang tadi ini ya. Jadi ketika kita melakukan pemodelan itu mungkin bagi sebagian orang, misalkan ini tadi mana contoh kasus hamburger tadi itu ya. Nah ini ya, ini mungkin dipakai. Mungkin bagi saya inferensi itu ini nggak boleh di ini kan. Tapi ini sangat mempengaruhi hasil inferensinya. Oh ya udah dimasukkan. Jadi ini oh ini nggak relevan di anu error. Jadi semacam melakukan anu ya apa namanya namanya aja memodelkan. Jadi memodelkan itu adalah mencoba menggambarkan data semaksimal mungkin agar eh, model itu fit dengan data. Tapi ya memang harus ada rambu-rambu teori, kecuali kalau kita berbasis pada penelitian apa namanya bottom up. Saya mengumpulkan indikatornya itu dari laporan-laporan, skrip-skrip, dari FGD di lapangan. Saya punya indikatornya, saya buat butirnya, saya nggak punya preferensi mengenai dimensinya, terus saya melakukan DF. Tapi kalau yang sudah punya, kemarin kan teman-teman sudah punya pagar-pagar itu kan ya, nah itu eh, jadi lebih baik CFA. Ada pertanyaan teman-teman? Saya kira udah clear ya, udah jelas ya. Jadi eh, jika minggu depan sudah ada, minggu depan kita kan di kelas kan ya, Lis ya. Jika sudah ada yang punya data, mari kita coba eksplorasi, Mas. Meskipun dikit 60 itu nggak apa-apa, kita coba. Ya, minggu depan libur Pak. Maaf Pak, Tanggal minggu merah. depan tanggal merah Pak. Ya kita anu ya, hari Kamis ya kuliah. Saya kira hari Rabu. Ya udah kita berarti hari penggantinya. Hari penggantinya hari Jumat seperti ini atau bagaimana? Janganlah liburan anu terus kuliah itu kita nggak melakukan anu apa work life balance. Baik Pak, berarti nanti disepakati kembali aja ya Pak. Ya. Oke, gitu teman-teman. Silakan dicoba kalau ingin ada apa. Saya ini ada data dan paper itu nanti akan saya share ke Mas Kolis. Ada analisis papernya, ada analisis datanya gitu ya. Datanya juga. Silakan nanti saya saya share di grup.
Oke, teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.